Selamat siang rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis stochastic proses, khususnya penerapan Markov chain dalam manajemen rental mobil. Nah, kasus ini nanti akan membahas terkait dari 4 kota, ada Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta dengan data penyewaannya two-way dan one-way. Nah, dari studi ini nanti akan dapat dilihat juga bagaimana teori probabilitas dan Markov chain itu dapat digunakan untuk memprediksi distribusi armada dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, di sini pada gambaran umum dapat dilihat ya rekan-rekan, perusahaan rental mobil ini memiliki 4 cabang yang saling terhubung, di mana two-way rental itu berarti mobil kembali ke lokasi asal, sedangkan one-way rental itu memungkinkan mobil dikembalikan di lokasi yang berbeda gitu. Nah, dari data juga dapat kita ketahui 70% penyewaan adalah two-way, yang artinya kecenderungan mobil itu bertahan di lokasi yang sama. Sisanya 30% adalah one way yang mendistribusikan mobil ke kota lain sesuai proporsi tertentu. Inilah kondisi yang cocok dimodelkan dengan Markov chain. Karena pergerakan mobil tiap minggu itu hanya bergantung pada distribusi minggu sebelumnya. Bukan riwayat lengkapnya yang disebut sifat Markovian gitu, rekan-rekan. Untuk tujuan analisis itu terdapat 4 poin. Yang pertama, uh, membuat model Markov chain dalam pergerakan mobil. Yang kedua itu menghitung distribusi jangka pendek berupa 1 sampai 2 minggu. Yang ketiga, menentukan distribusi jangka panjang atau steady state dan mengevaluasi kapasitas. Serta tujuan dari yang terakhir adalah menghitung rata-rata waktu mobil kembali ke asal atau mean recurrent time. Keempat, tujuan ini nanti akan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, misalnya menentukan kapan harus memindahkan mobil agar tidak terjadi penumpukan. Pada model rantai Markov, kita dapat membuat transisi matriks atau matriks transisi P yang menyimpan probabilitas perpindahan dari satu stage atau kota ke stage lain dalam satu langkah waktu, di mana dalam studi case kita ini di 1 minggu gitu. Contohnya, baris pertama adalah Phoenix, kolom pertama Phoenix menuju Phoenix sama dengan 0,7, yang berarti 70% mobil tetap di Phoenix gitu. Nilai lain di baris tersebut adalah peluang mobil pindah ke kota lain sesuai distribusi one way. Nah, syarat matriks transisi itu setiap baris jumlahnya harus 1 karena total probabilitas pasti 100%. Untuk data perpindahan one way, di mana data ini menunjukkan distribusi one way rental dari setiap kota. Misalnya dari Phoenix itu 20% ke Denver, 60% ke Chicago, 20% ke Atlanta. Nah, dari kota Denver itu 40% ke Atlanta, 60% ke Chicago. Nah, angka ini nanti akan dikalikan dengan 30% atau one way proportion untuk mendapatkan probabilitas yang sebenarnya gitu. Inilah yang membentuk bagian dari off diagonal di matriks transisi. Setelah nanti matriks P diketahui dan didapat sesuai dengan slide sebelumnya, maka kita masukkan ke POM-QM menggunakan modul Markov Analysis. Nah, didefinisikan sebagai 4 stage yang diberi nama sesuai dengan kota masing-masing dan distribusi awal atau inisialnya itu digunakan 25 karena wilayah awalnya tiap kota itu punya 100 dari total 400 mobil gitu. Nah, POM QM ini juga nanti akan menghitung distribusi jangka pendek dan steady state yang dapat kita bandingkan dengan hasil perhitungan manualnya. Nah, di distribusi jangka pendek itu kita dapatkan hasil perhitungan manual dan POM QM itu memiliki nilai yang identik atau hampir sama gitu ya. Untuk Phoenix itu turun jadi 73 unit, Denver 94, Chicago naik jadi 130, dan Atlanta di 103. Pergeseran ini mungkin terjadi karena Chicago itu memiliki arus masuk tinggi dari semua kota lain, sementara Phoenix itu punya arus masuk paling rendah. Ini sesuai dengan sifat Markov chain, di mana distribusi di minggu ke-1 itu hanya bergantung pada minggu ke-0 dan matriks P-nya gitu. Nah, di sini juga memasuki di minggu kedua gitu ya. Dapat kita lihat polanya semakin jelas, di mana Chicago naik lagi ke 145,78,
Atlanta ke 107,26, Denver stabil di 92,77, dan Phoenix terus turun ke 54,19. Nah, tren ini menunjukkan pusat gravitasi armada itu berada di Chicago dan Atlanta gitu. Dalam teori Markov chain, jika tren ini berlanjut, itu berarti distribusi akan menuju steady state-nya gitu. Di analisa hasil juga dapat kita lihat ya pada grafik jumlah mobil minggu 1 dan jumlah mobil minggu 2, di mana Chicago itu terus menyerap armada dalam jumlah besar, sementara Phoenix semakin kehilangan kendaraan gitu, yang dipengaruhi oleh tingginya probabilitas retensi di Chicago dan rendahnya di Phoenix. Untuk distribusi jangka panjang atau steady states, di sini adalah kondisi ketika distribusi itu tidak berubah lagi meskipun iterasinya dilanjutkan gitu ya. Secara matematis itu dapat dicari dengan V sama dengan V dikali P, di mana hasilnya Phoenix di 3,11%, Denver di 24,42%, Chicago di 41,38%, dan Atlanta di 31,08%. Nah, di sini berarti dalam jangka panjang dapat dilihat Chicago dan Atlanta akan menampung sebagian besar armada dan bisa menjadi masalah jika kapasitasnya terbatas gitu ya. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwasannya di distribusi jangka panjang untuk steady states perbandingan dengan kapasitas 110 mobil, itu dapat dilihat bahwasannya Phoenix itu dan Denver berada dalam posisi yang aman karena kapasitasnya di bawah 110 mobil. Sedangkan untuk Chicago dan Atlanta itu udah over capacity, di mana Chicago over capacity 55,5 mobil dan Atlanta di 14,3 mobil. Untuk analisis hasil dari distribusi jangka panjang atau steady state, itu dengan kapasitas maksimum 110 mobil per kota, hasil steady state berarti Chicago itu kelebihan 55 unit dan Atlanta kelebihan 14 unit, di mana Phoenix justru hanya turun, hanya punya 12 unit gitu ya, karena sangat di bawah kapasitas. Nah, hal ini penting bagi manajemen perusahaan karena bisa menyebabkan kerugian operasional jika tidak ada yang namanya redistribusi gitu ya. Nah, di sini ada waktu pengembalian rata-rata, di mana rata-rata waktu kembali itu dihitung dengan rumus MI sama dengan 1/TI gitu. Di mana hasilnya untuk Phoenix di 32,14 minggu, Denver di 4,09 minggu, Chicago di 2,42 minggu, dan Atlanta di 3,22 minggu gitu ya. Nah, ini berarti mobil yang keluar dari Chicago itu cepat kembali, sedangkan Phoenix itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan armada ke titik awalnya gitu ya. Nah, setelah dilakukan perhitungan manual dan simulasi POM QM pada Markov Chain Analysis dan di Stochastic Process, didapatkan kesimpulan di mana perhitungan manual dan POM QM itu konsisten memiliki nilai yang identik gitu ya. Yang kedua itu Phoenix terjadi kehilangan armada paling cepat sesuai dengan analisa pada minggu 1-2 dan di analisa jangka panjangnya atau steady states. Yang ketiga, Chicago menjadi pusat penyebaran terbesar, dan yang keempat, tanpa intervensi, Chicago dan Atlanta akan mengalami yang namanya overcapacity sesuai dengan analisa pada jangka panjang atau steady states yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara Phoenix akan mengalami kekurangan armada gitu ya. Demikian presentasi saya, analisis Markov chain seperti yang telah dijelaskan itu dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam perencanaan distribusi dan pengelolaan kapasitas gitu ya. Dan Markov chain ini juga sangat penting sekali bagi sebuah manajemen perusahaan dalam mendistribusikan produk yang ada pada perusahaan tersebut gitu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.